Shalom, selamat hari Minggu dan menikmati kebaikan Tuhan yang telah memperkenankan kita ada dalam persekutuan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Saya mengundang saudara sekalian berdiri, kita mau menyembah Tuhan dengan melantunkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 hingga yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sorga menggelegar, kasihnya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Namun betapa sering kami telah lalai melakukan kehendak-Mu, baik yang kami lakukan dengan pikiran maupun perbuatan kami. Karena itu ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sehingga kami layak menerima kasih-Mu. Kami memohon, letakkanlah kuasa-Mu dalam doa dan nyanyikan kami, sehingga ibadah kami ini sungguh menjadi pujian, hormat bagi-Mu dan membawa berkat dan sukacita bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca Alkitab yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 hingga yang kelima. Mazmur pasal 98
ayat 1 hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur di mana firman Tuhan menjadi bibit yang baik untuk tumbuh di dalamnya. Sehingga hari-hari hidup kami melakukan segala hal yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dapatkah saudara bayangkan bagaimana jadinya kehidupan ini tanpa kasih? Saudara-saudara, hidup tanpa kasih itu sangatlah bahaya. Karena segala setan atau kuasa kegelapan itu bisa masuk dengan bebasnya. Suami istri hidup menjadi tidak harmonis. Orang tua hidup tanpa hormat dan cinta kepada anak-anak, demikian juga sebaliknya. Muncul iri hati saudara bersaudara, kebencian dan dendam terhadap sesama, pembunuhan dan sebagainya. Itu semua dampak dari kehidupan tanpa kasih. Dan masih banyak yang lainnya.
Nah saudara-saudara, oleh karenanya orang yang percaya kepada Yesus itu diajarkan dan diperintahkan untuk mengasihi. Mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang menyakiti kita atau bahkan mungkin menghancurkan kehidupan kita, mengasihi orang yang memfitnah kita, menghina kita, dan mengasihi semuanya, mengasihi sesama. Saudara-saudara, kita mengasihi itu bukan karena kita ini gudangnya kasih. Kita mengasihi bukan karena kita mempunyai stok kasih yang banyak dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, lebih kepada karena kita sendiri telah dikasihi. Seseorang yang sudah menerima kasih itu pasti tahu bagaimana rasanya mengasihi. Seseorang yang belum pernah merasakan kasih itu pasti ia tidak tahu bagaimana ia mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mengasihi itu sebenarnya bukan karena kita memiliki stok kasih yang banyak. Tetapi karena kita sudah menerima kasih daripada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kasih itu tidak hanya berhenti sampai di kita saja, tetapi juga untuk semua orang. Nah saudara-saudaraku, jangan pernah egois dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita juga melakukannya, supaya orang lain juga mengalami dan merasakan kasih-Nya Tuhan. Dan kalau kita tidak mengasihi, maka kita telah memutus mata rantai kasih itu. Nah saudara-saudara, Yesus mengasihi kita pun itu karena ia dikasihi oleh Bapa di sorga. Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi Bapa. Hal itu Yesus nyatakan dengan menaati apa yang Bapanya perintahkan kepadanya. Nah demikian juga Yesus. Yesus mengasihi kita seperti kita juga mengasihi Yesus. Maka wujudkan kasih kita itu dengan mentaati apa yang diperintahkan Yesus bagi kita. Dalam hal ini Yesus memerintahkan untuk kita saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa terluka, ketika kita disakiti, kita dimusuhi, dihina, ketika kita merasa sesuatu atau seseorang itu tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan, kemudian kita diperintahkan untuk mengasihi orang yang demikian, ketahuilah saudara-saudara bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mentaati perintahnya Tuhan, saling mengasihi. Sekalipun susah dan harus diakui dan memang kita akui itu sangat susah. Tetapi sekali lagi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan emas bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kesempatan bagi kita untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Ayo lakukan saudara-saudara. Jangan tunda dan jangan menolak. Karena kesempatan bisa saja berlalu. Siapa yang hari ini Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita kasihi? Suami kita atau suami kita atau istri kita kah? Atau siapa yang hari ini Tuhan suruh kita untuk kita kasihi? Anak kita atau orang tua kita kah? Atau mertua kita kah? Teman atau tetangga kita kah? Karyawan atau pimpinan kita kah? Ayo lakukan itu, kasihi mereka. Ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai kesempatan itu berlalu ketika orang itu sudah pergi dan tidak kembali lagi. Atau bahkan mungkin kita yang pergi dan tidak kembali lagi padahal kita belum melakukannya. Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi, bahkan saling mengasihi. Saya mau katakan saudara-saudara di akhir perenungan ini, mengasihi tidak akan pernah merugikanmu, melainkan mengasihi bagimu untuk menaati perintah Tuhan. Hal itu menyenangkan hati Tuhan dan ini adalah kesempatan emas bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami hendak menaikkan
syukur dan syafaat kami. Ajarkan kami untuk taat akan firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengasihi selama kesempatan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikanlah kepada mereka kebahagiaan. Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan dan usaha mereka. Sekiranya saat ini ada yang sedang memiliki pergumulan hidup, kiranya juga Tuhan menolong mereka untuk tetap bersandar kepada kuasa-Mu dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa setia menolong dan tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan sehingga mereka tetap merasakan sukacita dalam kehidupan ini. Dan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit, Tuhan kiranya menolong mereka supaya mereka tetap berharap pada kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang akan menolong setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun juga ada. Berkatilah ya Tuhan, kiranya gereja dan setiap pekerjanya terus memiliki semangat melayani Engkau. Engkau pakai gereja Kalimantan Evangelis ya Tuhan, secara khusus Jemaat GKE Getsemani, untuk memiliki semangat di dalam melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melewatinya ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari Engkau, bahkan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saat ini kami juga berdoa untuk tim dokter dan perawat serta semua pihak yang berperan langsung dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikanlah semangat dan kesehatan, peliharalah dan berkatilah hidup mereka bersama dengan keluarga mereka, sehingga mereka dapat berpadu dalam melakukan tugas mereka dengan baik, semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga semua pasien yang dirawat, baik di rumah sakit, rumah isolasi, maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang pada saat ini terkungkung oleh dosa, yang terikat karenanya. Kami memohon berikanlah mereka hikmat untuk mereka meninggalkan setiap dosa mereka, untuk mereka bertobat kembali kepada jalannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kiranya kota kami senantiasa damai, sejahtera dan sentosa, sehingga kesejahteraan itu pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, jadilah kiranya kehendak-Mu, dan doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita, namun sebagai nats pengantar yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Terpujilah Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami. Leave